Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar gembira, namun terkhusus buat rekan-rekan kita yang sudah dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Nah, jadi buat rekan-rekan yang akan mengikuti tes P3K di tahap 2, boleh juga ikut menyimak video ini agar bisa menjadi penyemangat. Namun sebelum kita lanjut, admin ingin mengucapkan selamat buat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus. Semoga rekan-rekan itu amanah dan jabatannya bisa menjadi berkah untuk rekan-rekan dan yang lainnya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama. Nah, informasi yang pertama yang ingin admin sampaikan, di mana di sini ada pertanyaan dari salah seorang rekan kita dan mungkin pertanyaan beliau ini mewakili pertanyaan beberapa rekan yang lainnya di tahap 2 ini. Di mana Bapak Ginanjar Sabar 8 jam yang lalu bertanya seperti ini. Ini Pak Admin, saya formasi yang muncul satuan pendidikannya berbeda, jabatannya sama. Tahap 1 SMP, yang muncul formasi SD. Jadi yang di tahap satunya itu SMP, namun sekarang malah yang muncul SD. Jabatannya sama, yaitu penjas. Gimana Pak Admin kalau begini? Takutnya kalau tes nilai yang tahap 1 hangus, kalau tidak tes juga galau. Mohon infonya. Nah, jadi intinya rekan kita ini di tahap satunya itu memilih SMP di daerah beliau. Namun sayang di tahap kedua sepertinya formasi tersebut sudah tidak muncul untuk SMP, melainkan hanya SD. Nah, di sini admin memberikan pernyataan, mungkin di daerah Bapak tidak ada lagi formasi penjas di SMP. Kan seperti itu teman-teman ya, karena tiba-tiba saja tidak muncul lagi. Namun pesan admin sebelum rekan-rekan mengakhiri pendaftarannya, berhubung hari ini tanggal 17, masih ada waktu 2 hari lagi sebelum penutupan. Silahkan rekan-rekan cek lagi di pengumuman atau hasil pengumuman seleksi kompetensi P3K di tahap 1 yang per kabupaten. Silahkan dicek di sana apakah semua, misalnya untuk penjas, apakah semua penjas di SMP sudah betul-betul terisi atau belum, seperti itu. Jika memang sudah terisi, silahkan rekan-rekan memilih sesuai yang ada daripada tidak ikut tes. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, beliau Bapak Ginanjar ini kembali lagi memberikan informasi ya kepada admin. Iya betul, tidak ada lagi sepertinya di tahap 2. Nah, beliau juga mengatakan sepertinya tidak ada di tahap 2. Mungkin beliau sudah mengecek hasil pengumuman teman-teman ya. Nah, kebetulan admin kembali menjawab, daripada tidak ikut, mending pilih SD. Tapi nilai tahap 1 tidak bisa dipakai karena beda jenjang. Nah, ini tidak bisa lagi teman-teman ya. Ini yang konsekuensinya. Tidak bisa lagi menggunakan nilai di tahap 2, nilai tahap satunya. Karena yang kemarin yang PG-nya itu dia di tahap 1 SMP. Namun sekarang yang tersedia sisa SD. Jadi itu konsekuensinya. Oke, setelah ini kita lanjut saja ke informasi atau kabar gembira buat yang sudah lulus menjadi ASN P3K. Nah, di sini admin akan berbagi kabar gembira. Ada 5 kabar gembira yang akan admin sampaikan buat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus. Nah, di sini keuntungan ASN P3K ya, ASN P3K. Oke, kita cek yang pertama. Langsung golongan 9. Nah, jadi golongannya teman-teman itu yang lulus menjadi ASN langsung golongan 9 teman-teman ya. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28. Kalau tidak salah itu ada di pasal 44. Jadi rekan-rekan itu silahkan cek pasal 44 mengenai golongan ini. Nah, berbeda dengan yang CPNS teman-teman ya.
begitu lulus golongannya itu golongan 3A yang admin tahu. Jadi ini sesuai dengan Permenpan RB bahwa yang lulus itu langsung golongan 9. Dan masalah besaran gajinya, admin belum tahu pasti, namun ada beberapa rekan yang sempat mempost bahwa gajinya itu sekitar 2,9 juta. Jadi alhamdulillah teman-teman ya jika demikian. Terus yang kedua, kontrak bisa diperpanjang. Nah, rekan-rekan yang lulus itu bisa juga memperpanjang kontraknya jika sudah mencapai batas kontrak. Karena setiap daerah itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Jadi kontraknya itu dari 1 tahun sampai 5 tahun. Itu berbeda di setiap daerah. Namun jika teman-teman sudah mencapai misalnya batas daripada kontrak ini, maka teman-teman masih bisa memperpanjang kontraknya selagi jabatan yang ada di instansi atau di daerah tersebut masih dibutuhkan teman-teman ya, masih bisa. Nah ini, tapi kalau menurut admin sepertinya ini tetap dibutuhkan teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman itu bisa memperpanjang kontraknya, bisa dicek di Permenpan RB nomor 43 kalau tidak salah teman-teman ya. Pokoknya di Permenpan RB diatur mengenai hal ini. Dan yang ketiga, ini kabar gembira yang ketiga, ada peningkatan kompetensi. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Nunu pada saat webinar teman-teman ya. Jadi rekan-rekan itu tidak begitu saja misalnya lulus menjadi ASN langsung hanya mengajar, namun ada peningkatan kompetensinya. Jadi kompetensinya akan terus diasah sehingga kemungkinan besar kontraknya terus diperpanjang karena kompetensinya masih dibutuhkan dan keahliannya begitu meningkat. Nah, yang keempat, tunjangan. Nah, mengenai tunjangan ini sempat disampaikan oleh Mas Menteri pada saat rapat panja ya, yang admin ingat beberapa waktu yang lalu, yang mana beliau itu menyampaikan ada tunjangan. Yang bedanya itu hanya tidak ada pensiunan. Ya, tunjangan ada namun pensiunan ada, termasuk tunjangan kinerja pastinya. Oke. Nah, ini keuntungan atau kabar gembira yang keempat. Nah, yang ini yang kelima. Ini yang kelima yang sempat kemarin ribut juga seperti itu. Bisa jadi kepala sekolah karena ada juga mengatakan bahwa tidak bisa menjadi kepala sekolah. Nah, namun Prof Nunu kembali lagi menginformasikan bahwa Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu akan disesuaikan, akan ditambah pasalnya, di mana di sana nanti akan dimasukkan pasal bahwa ASN, ya ini ASN P3K ini bisa menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi inilah 5 kabar gembira yang admin tahu, yang admin pahami. Jikapun rekan-rekan masih memiliki atau mengetahui tambahannya, silahkan ditambahkan di kolom komentar agar rekan yang lain juga tahu. Dan ini akan menjadi penyemangat buat rekan-rekan yang belum lulus. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.